Jogja kopi hari ini ya lah katakanlah gitu. Jogja kopi hari ini ya lebih cenderung kalau berbicara masalah pertanian kopi itu kan terbagi menjadi beberapa segmen. Nah, segmen yang pertama itu ada segmen pertanian modern dan segmen pertanian yang tradisional yang masih memegang kokoh kebudayaan sistem pengolahan yang ditinggalkan oleh era Belanda pada masa itu gitu kan. Cuman kalau kita bicara masalah yang pertanian yang tradisional mau berkembang agak sedikit sulit. Sedangkan tren dan permintaan pasar saat ini berbeda gitu loh. Dengan permintaan pada era kolonialisme ataupun yang menghasilkan kopi-kopi dengan kapasitas kualitas komersil gitu, kapasitasnya tinggi gitu. Sedangkan untuk yang pertanian modern seperti yang saya alami, saya sendiri ya lahir di lingkungan pertanian. Lahir di Temanggung, Wonoboyo. Temanggung sendiri untuk kopi kebanyakan besar adalah sebagian besar pertanian kopi robusta. Kopi robusta di Temanggung itu sudah memiliki urutan nomor 2 untuk Indonesia sebagai penghasil robusta terbesar setelah Lampung gitu. Terus kalau bicara masalah apa sih yang yang dipermasalahkan apa kendalanya biasanya kan cuman kendala bagaimana wong tani ya kan, orang tani bisa mengolah proses dengan bagus, dengan benar dan bisa mengikuti selera pasar. Itu kan agak sedikit memakan waktu ya kan, dalam tanda kutip untuk yang intelektualnya ya mohon maaf gitu loh. Karena pengalaman saya di dunia kopi mulai dari belajar nanam, mulai dari belajar proses, terus belajar ke bagaimana sih memasarkan hasil pertanian kita gitu. Apa sih yang kita jual selain dalam bentuk produk gitu. Selain dalam bentuk produk kan ada rasa yang kita janjikan gitu. Pak, saya punya produk A ini. Kopi saya dari kebun saya. Rasanya kayak gini ABCD. Aromanya gini, rasanya gimana, kayak gini. Nah itu kan yang menjadi nilai jual, yang menjadi nilai jual brand kita nanti, hasil produksi kita untuk pertanian modern gitu loh. Mulai dari tahun 2009 yang lalu saya sudah mulai belajar. Berarti udah berapa tahun? 2009 11 tahun belajar gimana kita merawat kebun untuk meningkatkan kualitas. Pemetikan yang bagus itu yang seperti apa? Pemetikan mateng gitu. Kita mengenal ada yang bilang istilah petik merah, ada yang bilang istilah petik mateng. Petik merah berarti cuma mengambil buah kopi yang merah. Tapi sekarang ada beberapa varietas kopi yang petik kuning ya kan, gitu, karena dia matangnya dalam kondisi kuning. Jadi untuk istilah petik merah mungkin sudah tidak berlaku. Jadi menggunakan istilah petik matang saja gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang penikmat kopi hari ini ya kan terbagi menjadi beberapa segmen. Segmen yang paling sederhana adalah segmen menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu loh. Untuk kalangan menengah ke bawah cukup menggunakan kopi pabrikan. Soalnya dia cuman, aku ngopi sebagai kebutuhan. Aku butuh ngopi. Bangun tidur ngopi buat temen rokok ataupun pisang goreng gitu loh. Itu kan sebagai budaya. Nah, budaya orang kita begitu. Segmen peminum ya kan, ada segmen peminum tradisional sekedar kebutuhan, terus ada segmen peminum modern itu
menengah ke atas itu lebih ke latar belakang ke kopinya itu dari mana, prosesnya seperti apa gitu loh. Terus kalau gini aja, saya mau cerita sedikit tentang peminum kopi tradisional gitu loh. Kita tahu Indonesia punya dua jenis kopi yang termasuk banyak ya. Ada Robusta sama Arabica. Robusta itu untuk komoditas komersil, sedangkan Arabica dulu juga buat komoditas komersil. Sedangkan ini sejarahnya peminum kopi ya kan, untuk di Jawa gimana ya, kalau kita bicara masalah peminum kopi di daerah Sumatera, di Jawa, atau kita sudut pandangnya ke Indonesia aja lah, peminum kopi Indonesia sama Eropa lah, katakanlah seperti itu. Di Eropa dulu pernah dikenal dengan secangkir Jawa pada era VOC gitu loh. Berarti untuk kualitas Indonesia itu sudah bisa menguasai pasar dunia pada era itu gitu loh. Kenapa sekarang menjadi memiliki penurunan gitu loh, penurunan lebih ke kayak saya pernah bertemu sama apa ya, seorang aktivis, bukan aktivis ya, kayak dia itu bener-bener mencari kopi keliling dunia gitu loh, dan ketemu saya, dia orang Belanda gitu loh, yang dikenal di tempat dia. Kebetulan dia di sana punya coffee shop di Den Haag, itu punya coffee shop, pernah ngobrol sama saya. Nah, dia punya kopi Indonesia di sana, tapi tidak atas nama kopi Indonesia. Sedangkan Indonesia punya banyak banget itu ragam jenis kopinya gitu loh. Di kedai dia yang di Den Haag itu cuman punya Sumatera gitu loh, origin Sumatera. Jadi untuk Indonesia hanya dikenal Sumatera gitu loh. Entah kenapa seperti itu, juga kurang tahu untuk pasar luar negeri gitu. Sedangkan kalau kita lihat segmen peminum ya kan, segmen peminum tradisional itu kayak pada era Sufi itu kayak gimana, kopi sebagai teman berdakwah, teman beribadah, bahkan ada buat teman-teman sebagai apa namanya, kritikus orang-orang yang pemikir berat seperti itu. Bahkan sempat menjadi ancaman di Belanda sendiri ya kan, sempat menjadi ancaman beberapa coffee shop yang dicurigai di situ itu buat berkumpulnya para kritikus yang menentang terhadap negara, makanya coffee shop semuanya ditutup. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu kan berarti kopi sebagai kebutuhan ya kan, sebagai kebutuhan hidup gitu loh. Aku butuh minum kopi gitu loh. Itu salah satu contohnya seperti itu. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas itu sudah lebih ke bagaimana rasa si kopi gitu. Kalau dulu hanya sebagai kebutuhan untuk teman, diskusi dan lain sebagainya, sekarang sudah ke rasa, bagaimana sih rasa kopi yang aku minum itu gitu loh. Kayak dari segi ini aku minum kopi Arabica, dari segi kopi ini misalkan dari aromanya kayak gimana, asamnya kayak gimana, terus aftertaste-nya kayak gimana, itu mungkin untuk peminum modern lebih condong ke situ gitu loh. Selain dari sudut pandang bagaimana kopi itu berasal, kopi itu diproses itu seperti apa kalau kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong masalah gaya hidup ya kan, sekarang kopi menjadi tren gitu loh. Kopi sekarang sudah menjadi bisa mendorong sebagai personal branding gitu loh. Jadi gimana kalau kopi sekarang, aku lagi minum di kedai kopi ini gitu loh, kedai kopi besar punya luar negeri yang berdiri di Indonesia, katakanlah seperti itu. Salah satunya itu ya itu foto upload sosial media udah menjadi personal branding gitu loh. Sedangkan mereka bodo amat ini kopi dari mana, ini kopi itu buatan siapa, dari daerah mana, prosesnya bagaimana, bodo amat. Ada peminum yang modern yang seperti itu, peminum modern yang menggunakan apa namanya ya, konsep peminum tradisional. Nah ya kan seperti itu sebenarnya.
Seharusnya kalau mau mengedukasi peminum ya mulai dari, ya sekarang ini ada banyak coffee shop di manapun ya, sekarang di sudut manapun sudah, kedai kecil maupun sampai yang besar sudah bisa ditemui. Di sudut-sudut gang aja sekarang udah ada warung kopi, katakanlah gitu. Nah, kita mengedukasi peminum itu seperti apa sih yang bagus itu gitu loh. Kalau bicara masalah selera, ya lidahku enaknya segini, lidahmu belum tentu, nah kayak gitu. Nah, makanya ada standarisasi. Nah, gitu. Makanya mulai dari pertanian itu yang seperti apa untuk menghasilkan rasa yang bagus, dari proses pengolahan pasca panen itu seperti apa, terus cara penyajian seperti apa, itu kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kopi itu dinikmatinya seperti apa biar maksimal gitu. Selain, nah kalau beda lagi dengan peminum yang modern, yang nggak peduli, yang sama halnya dengan peminum tradisional yang tadi, nggak, pokoknya bodo amat, yang penting aku dapat personal brandingku itulah di salah satu kedai kopi besar punya luar negeri yang di Indonesia misalkan, seperti itu salah satunya, ataupun punya yang punya lokal yang sedang hits dan tren, mungkin kayak gitu. Kalau di beberapa kota besar ya, kita lihatnya di beberapa kota besar aja. Kayak misalkan saya kan tinggalnya di Yogyakarta gitu loh. Saya sebagai salah satu pemasok kopi gitu loh di beberapa kedai, di beberapa roastery di Yogyakarta gitu. Dari hasil pertanian saya sendiri, hasil pengolahan saya sendiri gitu loh. Nah, dengan demikian ya kita lihat aja pangsa pasarnya itu sih di mana. Kita nggak usah luas-luas, kita lihat Jogja aja dulu. Nah gitu loh, kita lihat Jogja kopi hari ini ya lah, katakanlah gitu. Jogja kopi hari ini ya lebih cenderung akhir-akhir ini ya, kalau akhir-akhir ini lebih cenderung berkembang pesat, lebih cenderung berkembang pesat. Terakhir itu kalau nggak salah di tahun 2016 apa 2017, survei Pemprov apa survei DIY itu baru 1.600 sampai 2.000-an lah, 2.000 kedai. Sekarang udah menjadi sekitar 3.000-an. Berarti itu kan udah perkembangan yang sangat pesat untuk Yogyakarta gitu loh. Terus bagaimana kelas peminumnya? Nah gitu loh. Kelas peminum di Jogja itu sangat dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa terutama itu sebagai kota pelajar, Yogyakarta menampung banyak sekali orang pendatang dari berbagai daerah dengan berbagai kultur, dan itu akan untuk kelas peminum lagi. Kita akan punya banyak sekali metode dari berbagai daerah itu sendiri gitu loh. Jadi menarik itu sebenarnya. Kita bicara masalah cara nyeduh di Sumatera, kita dapat di Jogja bisa. Cara nyeduh di Jawa Barat, kita dapat di sini. Di Sulawesi ada mahasiswa dari sana yang punya metode, oh ini metode seduh dari Sulawesi loh, benar-benar tradisional dari Sulawesi itu ada. Terus kalau kita, siapa sih yang menikmati selain kalangan mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu sekarang gini, apakah mereka cuma butuh menikmati kopi, apakah mereka cuma butuh wifi dan tongkrongan, itu kan segmennya sangat sangat random sekali gitu loh. Jadi kita bisa dilihat beberapa tahun terakhir Jogja salah satu kota yang ngetrend dengan kopi susunya gitu loh. Entah itu terinfluence dari mana juga saya kurang tahu gitu. Tapi Jogja salah satu apa ya, penikmat kopi susunya termasuk besar gitu. Sedangkan kopi susu, kopi yang kurang enak aja dicampur sirup sama susu, kita sudah bisa menikmati gitu loh. Paling nggak lebih nikmat daripada kopi industrial gitu loh, kopi-kopi industri dalam bentuk kemasan yang lebih sederhana gitu loh. Nah gini, kalau kita ngomong masalah segmen penikmat di Yogyakarta, random sih kalau dihitung ya. Ada yang benar-benar serius menikmati kopi, yang peduli itu terhadap rasa itu kayak gimana. Ada yang sekedar rombongan lah, rombongan bareng-bareng, ayo ngopi 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 ngopi. Nah biasanya kayak gitu.
untuk kalangan mahasiswa, ayo ngopi di kedai ini, tempatnya enak loh. Nah, ada yang cuman peduli dengan tempatnya enak loh, ada yang peduli, ayo ngopi di sana, kopinya murah loh. Nah, itu ada yang seperti itu. Terus ada yang beberapa sempat bertemu dengan ya beberapa mahasiswa yang benar-benar peduli. Mereka itu kayak, ayolah, kalau petani butuh penelitian, butuh butuh ilmu secara kimiawi, unsur pembentuknya itu kopi itu seperti apa, untuk mengarahkan prosesnya itu dengan ilmu yang modern, dengan ilmiah kayak gitu juga ada. Saya juga sempat bertemu dengan mahasiswa yang seperti itu gitu. Jadi ada kemauan dari mereka untuk meningkatkan, ayo kita lah bareng-bareng meningkatkan kualitas kopi, dimulai dari petani gitu loh. Itu ada gitu yang seperti itu. Kalau ini karakter warung kopinya, kalau beda lagi dengan karakter warung kopi di Yogyakarta. Warung kopi di Yogyakarta itu mulai dari kelas angkringan, kopi jos dan lain sebagainya, sampai dengan yang spesial, menyajikan kopi yang spesial, benar-benar spesial, itu ada di sini gitu. Ada di sini. Jadi untuk penikmat tradisional sampai yang benar-benar modern, sampai yang benar-benar kritis terhadap rasa, itu bisa ditemukan di kota Jogja gitu. Kopi kalau kita semakin kesini, entah mau bawa kemana ya, industri kopi. Misalkan kita lihat di pasar sekarang aja lah, otomatis banyak persaingan, udah jelas banyak persaingan harga, persaingan kualitas, itu tetap menjadi gimana ya, menjadi akan butuh strategi lebih gitu, untuk melawan itu gitu. Jadi kopi misalkan kita lihat di Jogja aja, yang penikmat tradisional yang nggak peduli kopi campur areng, nah ini yang menarik ini, kopi campur. Nah kan ada istilah kopi campur jagung, ada istilah kopi campur kedelai. Ini menarik ini, dan di Jogja itu sempat marak itu di era tahun 2011-2012 ya kan, itu sempat marak itu kopi lelet. Nah benar ada istilah kopi lelet, kopi dengan campur-campuran kayak gitu. Dan sebenarnya saya rindu dengan istilah kayak kopi-kopi yang seperti itu, saya rindu sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang, oh ini bener nggak sih kopi yang seperti itu? Nggak bener gitu loh. Cuman saya rindu aja dengan kopi-kopi yang seperti itu gitu loh. Kopi, nah ada yang bilang ini cara menikmati kopi secara kolonialis ya. Itu menarik itu. Jadi kolonial Hindia Belanda punya perkebunan kopi di Indonesia yang menguasai dunia ya kan, sempat ekspor di berbagai negara di dunia, dan sempat itu menjadi perusahaan terbesar untuk komoditas rempah di dunia, salah satunya VOC itu. Cara pengolahan kopi secara kolonial, kopi campur jagung. Belanda menerapkan itu supaya komoditas mereka nggak turun, sedangkan masyarakat lokal masih bisa menikmati kopi, cuman nggak banyak. Nah, itu sebenarnya strategi kolonialis biar dia nggak mau rugi gitu loh, ibaratnya gitu. Sudah sistemnya tanam paksa, cara menikmatinya diedukasi dengan yang seperti itu gitu loh. Cuman itu menjadi jejak sejarah gitu loh, jejak sejarah, dan itu menarik gitu, jejak sejarah kopi di Indonesia gitu misalkan itu, dan menarik itu. Kayak di Sulawesi kopi campur daunnya gitu loh, ada yang campur kedelai, jagung, beras, ada yang campur kelapa disangrai gitu. Dan itu menarik sebenarnya untuk mengurangi konsumsi kopi di lokal biar kolonial itu dapat ekspor lebih banyak. Itu mengedukasinya seperti itu. Sebenarnya jahat ya kalau kita pikir-pikir, sebenarnya jahat. Cuman ya gimana lagi, itu rekam jejak sejarah kita gitu. Dan misalkan kita lihat di Jogja sendiri, kopi yang seperti itu masih bisa ditemui gitu loh, masih bisa ditemui. Saya bersyukurnya masih bisa ditemui kopi-kopi yang seperti itu. Jadi
Jogja sebagai kota pelajar, kota budaya masih merawat sejarahnya gitu loh. Untuk sekedar sederhananya untuk minum kopi aja lah. Minum kopi Jogja masih bisa merawat sejarahnya untuk minum kopi gitu loh. Salah satunya yang terkenal ya Kopi Jos. Nah itu kan salah satu brand. Ini Kopi Jos itu dari mana sih? Jogja. Jogjanya di mana? Ya pasti untuk wisatawan ataupun itu bisa menjual sebenarnya untuk produk wisata gitu. Tapi bener atau enggaknya cara menikmati kopi seperti itu ya nggak bener gitu loh. Kalau kita melihat dari bagaimana cara mengevaluasi cara menikmati kopi yang bener gitu loh. Tapi kalau itu sudah melekat ya mau gimana lagi gitu loh. Saya bersyukurnya di Jogja masih ada kayak gitu loh. Kayak di Sumatera dengan kopi kaos kaki itu ya, ada istilah kopi kaos kaki yang disaring pakai kain kayak gitu. Itu menarik sebenarnya. Tapi gini, misalkan kalau kopi ini mau Indonesia ataupun manapun mau menguasai komoditas ke beberapa negara di dunia ya harus bagaimana kualitas kita mampu bersaing terhadap penghasil kopi di luar negeri yang lain. Nah, saya bersyukurnya itu sih saya masih bersyukur dengan penikmat di Yogyakarta masih ada yang merawat sejarah itu loh. Seneng kayak gitu. Jadi